Sholat, kalau sholat itu hukumnya wajib. Nah, saya mengucapkan salam hukumnya sunat, yang menjawab salam hukumnya wajib. Nah, sekali lagi, daun salam di meja makan untuk bumbu masakan di hari ini. Salam dan hormat saya lantunkan untuk semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir akan diiring ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Itunya aku sesuai kompak namanya. Kalau tadi betul kata Pak RT 36, kalau sambil minum dengarkan ceramah, banyaklah minumnya daripada dengar kenyang. Kadang kalau tekan tuh buhu dengarkan ceramah, nedo serius, banyak igo minum tadi. Nah, itu makanya aku sampaikan malam hari ini, tabligh musibah itu jangan panjang, jangan lama-lama. Jangan lama-lama, 3 jam udah. Pokoknya ini kita berjanji kuda, ini pokok sebelah kiri berjanji dengan sebelah kanan polo. Pokoknya selesai ceramah kita tutup. Nah, ini Pak RT Pak Mukadima lah sekian menit belum ceramahnya nih. Mama no sanggup nih ibu? Sanggup 3 jam? Ibu-ibu sanggup, aku harus sanggup. Lemah 3 jam aku berdiri sini. Ayo deh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullahi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Kandang Mas beserta perangkatnya, kalaupun ada. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Kampung Melayu ya. Oh, Kecamatan Kampung Melayu beserta perangkatnya. Yang kami hormati perangkat RT, Ketua RT 36, Ketua RW 03, dan Ketua RT di seputar lingkungan RT 36. Yang kami hormati Bapak Imam, Khotib, Bilal, Garim beserta jamaahnya masjid setempat. Bapak Ibu mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kalau besar tidak kami sebutkan pangkatnya, kalaupun itu kecil tidak kami sebutkan namanya. Yang jelas pada malam hari ini jamaah takziah wa tasliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan syukur alhamdulillah walaupun kita dalam keadaan musibah, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur selalu memanjatkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan memperbanyak kita berselawat, kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebab gini, sekali kita berselawat kepada Rasulullah, kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Bayangkan kalau galak berselawat, kalau pelit alias kemek, keruan kemek. Kalau cuma dusun banyak keruan kemek. Pelit bin jedid alias kitit. Bergumurlah mulai dari sekarang. Nak keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Berangkat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali kita berselawat 10 kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan
Allah Subhanahu wa taala pun berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita umat Nabi. Bu. Belum ngantuk. Ada beberapa poin yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama untuk Saiful Musibah. Yang kedua nanti untuk umum kita semua. Jadi aku kaitkan galau-galaunya. Mangkok itu kebagian. Jangan ahli musibah baik. Jangan sedang ini ditimpa musibah baik yang dapat bagian. Kita jamaah dapat galau. Sebab gini. Kalau kita banyak mendengarkan ceramah, insya Allah kita bertambah ilmu. Daripada mengebuk di rumah, di situ ada takziah. Ya, datang. Kullu nafsin izakaratul maut, kata Allah. Yang dinamakan mati, yang dinamakan bernyawa, itu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Tidak bisa dimajukan walaupun 1 detik, tidak bisa dipundurkan walaupun 1 detik. Kapan waktunya? Is dead. Quran is dead. Mati juga. Nah, ini untuk ahli musibah. Untuk ahli musibah ini ikhlaskanlah kepergian almarhumah. Sebab gini, saya berdiri sini sebenarnya bukan tugas saya. Aku ini sebenarnya ahli musibah. Ngapa malam ini ku dengar tadi itu ada musyawarah kita bersama di sini pihak keluarga. Malam ini diminta untuk keluarga penyelenggara. Pak RT gitu ya, Pak RT. Sebab gini, ada yang dari tebing, ada yang dari macam-macam dusun kan. Jadi di malam ini masih berkumpul di sini. Itulah diminta keluarga selaku penyelenggara. Cuman alhamdulillah masih yang hadirnya gasak di tebing, ada yang gasak Padang Titira, keluarga gasak di almarhumah, keluarga gasak di adinda kami Saudi. Ini adik saya Saudi ini sebenarnya. Bapang dia pemamangan aku. Nah itu bisik-bisik tadi. Mana masalah amplop? Nih ada salah pakai amplop malam ini gratis. Ya aku nedo polo, amun amplop nedo kami, isi wae kami. Nedo bergurau. Amun amplop enggak sebanyak pun amplop nedo aku nanyo, isi wae. Isi wae. Nah, ini untuk yang ahli musibah. Kemudian aku ini pakai ini dikit. Nah, sebab kadang-kadang memori ini lah penuh nedo loading lagi dia Pak RT. Lemon, jadi nedo berjalannya. Jadi itu aku pakai kopian dikit gitu. Jadi ikhlaskanlah kepergian almarhumah. Sebab semakin kita ikhlas, aku tengok waktu di UGD tuh Saudi ya, waktu di UGD beliau ini tegar menghadapi istri yang begitu menyedihkan. Dalam arti kata tidak sadar. Saya datang ke rumah sakit M Yunus, beliau tidak sadar. Walaupun sadar kena dia bela ngoceh kemana-mana. Mau tarik yang impus kerja dia di lamik dia merespon lagi. Sedih. Tapi alhamdulillah suaminya ini Saudi ini tegar, tabah. Sayang merawat bininya, terus dirawatnya tanpa keluh kesah. Ininya suami pade pakau menau lagu itu mati ini nih batrios nih. Kemudian ikhlaskan. Setelah itu apa namanya, kalau keluarga kita ada yang meninggal, perhatikan, ingatkan, catat. Keluarga, anak, bini, ndung bapang, mertua tino, mertua lanang ninggal. Pesan aku, jangan meratap. Sebab kenapa? Kalau meratap itu memperhambat perjalanan almarhum yang mendahului kita. Ya bagaimana? Amun ada meratap, jangan meratap. Nyemulung. Ada sebagian ngecekkan jangan nyemulung. Ada ngecekkan naik mato jangan ke tumban ke nemanyet.
Nah, di dalam hadis belum kita jumpai yang dinamakan menangis tidak boleh. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu istrinya meninggal di pangkuan Nabi Muhammad kita, almarhum tersebut dipangku oleh Rasulullah. Rasulullah menangis, tertetes air matanya menumpai pipi istri yang tercinta. Nah, kalau kita kini kuperhatikan baik di sini maupun di mana-mana dirubah kebiasaan itu, dirubahnya. Uji oleh ini, jangan nyemolong, jangan aye mata kena manyet. Yang apa soal itu tuh? Nyene do boleh meratap, no ba uma, aman tuh boleh do kati agi mamano, aku nak makan lagi surya mano. Nah itu nedo boleh. Nedo boleh. Nah habis Pak RT. Nedo boleh nyemeratap. Dengar bu? Sebab itu, nedo boleh. Sebab yang pernah aku temui, yang pernah saya temui, saya jumpai di tempat-tempat melayat tersebut banyak keluarga yang keluh kesah. Keluh kesah itu bahasa Inggrisnya beliau. Nedo keluar, bahasa Inggrisnya nedo keluar. Nah kalau kesah itu meratap, ngeong, uma, coba aku baik, sedulu nih ngapain tubuh, kayak tingginya, mama nom tingginya. Orang nong tadi mati, giginya mati galak nedo nak. Nah jangan nyala itu. Kalau nak nyemulung silakan keluarkan air mata sepuas-puasnya sampai habis. Nyemulung silakan. Itulah tadi Rasulullah waktu istrinya meninggal di pangkuan Rasulullah meneteskan air mata ke pipi istri yang tercinta. Di mana dasarnya nedo boleh nyemulung, nyayik mata kena jenazahnya nedo boleh di mana? Ngerti bu? Kuperhatikan ibu-ibu situ ngangguk ngerti. Di sini nedo. Oh, ngerti ya? Alhamdulillah. Kemudian ittaqullaha wasillaha rahmakan. Bertakwalah kalian kepada Allah yang sebenar-benar bertakwa. Jangan sampai apa namanya? Kini bertakwa, pagi nedo takwa. Ada yang nama takwa sini, hati. Dan selain bertakwa, jalinlah tali silaturahmi. Nah, ini giliran. Jalin tali silaturahmi. Kalau nak hidup bahagia, kalau nak kaya, kalau nak bahagia kaya, segala macam sehat walafiat, jalin tali silaturahmi, sambung tali silaturahmi. Kalau ini almarhumah meninggal, keluarga almarhumah, keluarga Saudi, jangan putuskan tali silaturahmi. Temui datangi saat-saat kunjungan. Sebab kalau memutuskan tali silaturahmi, jangankan nak masuk surga, mau bener dapat. Bayangkan kalau memutuskan tali silaturahmi, jangan macam-macam. Kadang-kala tidak 2 gade sampai 6 gade ribut, sampai tetaratan. Meleset, naik masuk surga. So sabda itu dah dia baca kata dia. Ittaqullaha wasilah arhamakum. Bagi kaum muslimin dan muslimat, na Islam yang sekitar rumah 3 hari 3 malam dosa besar. Pas lingkungan rumah. Ada nedo ibu-ibunya banyak ni. Ada nedo selamian dengan tetangga. Banyak nih. Banyak. Ibu-ibu ni kalau dia ceramah nengang-nengang lainnya bapak. Nengang. Cuman balik ini kan mulai mupat lagi. Mupat gawainya kalau ibu. Kalau bapak banyak, salah banyak ibu. Mupat pun bapak kadang-kadang.
Cuman lupa lain, masalah ekonomi kadang-kadang. Ada. Ada ibu itu. Itu. Oke. Kita lanjutkan. Bapak Ibu jamaah takziah wa tasliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tugas ahli musibah apa? Selesaikan kalau ada hutang piutang. Yang bersangkutan dia masih hidup ini dalam usia 35 tahun almarhumah yang telah mendahului kita. Kalau ada hutang janji minta-minta ikhlaskan baik. Kalau ada hutang duit silakan temui ahli musibah. Mulai kapan? Mulai dia menghembuskan napas terakhir, jangan nunggu sampai 3 hari. Dia menghembuskan napas terakhir, kalau ada hutang piutang silakan menghubungi ahli waris. Bisa kita selesaikan secara baik-baik. Jika mana itu bisa diikhlaskan, ikhlaskanlah. Jika mana tidak bisa diikhlaskan, temuilah pihak keluarga. Kenapa? Kalau kita meninggalkan hutang, perjalanan kita menghadap ilahi Rabbi itu tertunda. Diadang, tahu kita sampai ke pangkuan ilahi ya Rabbi. Kalau mata utang. Kemudian tugas ahli musibah, sembahyang, sholat, berdoa, doakan almarhumah. Di sini ada keluarga, ada ayu, ada kakak, ada bapak masih hidup, nunggu masih hidup, ada suami yang tercinta, ada anak-anak 2 orang. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan juga buat adinda kami Sahudi, saat sholat berzikir, doakan almarhumah supaya dia bisa berjumpa Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, baik, aman. Bapak Ibu jamaah takziah wa tasliyah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Bu. Belum tidak? Oh, tidak kita tutup. Nah, kembali ke seputaran doa. Ini doa kembali kita keyakinan masing-masing. Ada yang doa ikut imam kalau di masjid kan? Ada nyenedong ikut imam nak doa susugangan. Ada kalau tuntunannya. Ada galau tuntunannya. Nak doa sugang silakan. Nak doa bersama imam silakan. Cuma harus penuh keyakinan. Apapun itu, bentuk apapun itu, yang namanya doa harus yakin. Apapun yang kita kerjakan, asal yakin, air putih pun menjadi obat. Kun fayakun. Apapun yang terjadi pasti terjadi atas izin Allah. Air putihnya dia obat kalau yakin. Kalau nggak yakin, paling-paling untuk beraus. Masih kuat juga kan? Itu. Nah, kembali keyakinan. Ada sebuah cerita. Ceritanya gini. Enggak ceritanya bu. Ada seorang guru yang berasal dari Jakarta. Jauh guru ini datang ke pelosok. Kira-kira bukan oleh ini. Kira-kira di pelosok di sini di ujung kan? Nah, guru ini namanya Pak Paijo. Ada nama Pak Paijo. Aduhnya. Mohon maaf kalau adanya. Adanya Pak RT. Alhamdulillah. Ini dengan apa? Kesanoklah bagus. Oh, ini ada datang. Cuman kesana bagus. Si Pak Paijo ini seorang guru yang ditugaskan dari Jakarta menuju ke pelosok desa. Setelah sampai di desa ditugaskan untuk mengajar kira-kira SD. Kalau SMP dengan SMA, lah ngertinya murid kan? Ini SD. Ngajar. Setelah mengajar seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, datang tahun berganti tahun, ketemu yang waktu Pak Paijo ini ngajar. Pas keluar pulang dari ngajar, di depan sekolahan ada anak yang sedang menangis. Ini kembali keyakinan ini.
Yang saya ceritakan ini kembali keyakinan. Ngapa nak kata Pak Paijo? Guru dulu, bukan guru kini. Kalau guru kini ngapa kamu nyemulung? Guru kini. Kalau guru dulu ngapa nak nyemulung atau penangis nih? Anu Pak Paca obati anjing aku dan demam. Ya uji Pak Paijo, aku nih bukan ditugasan obati anjing, bukannya di dokon, bukannya di dokter. Aku ditugaskan ke pelosok desa ini, ditugaskan untuk mendidik murid setingkat SD lah. Ya cuma nama itu uji Pak Paijo, coba kita kena kuda. Kalau guru dulu datang Pak Paijo sama anak tadi ke rumah anaknya. Pas ditengok di rumah anaknya, ada nian sana anjing tadi dan kegasan. Hujan anjing. Nah Pak Guru tolong obati. Nah guru berhikmat dengan anak muridnya tadi, nedo nak mengecewakan anak muridnya tadi. Guru ini maco mantra dia. Mangko ngapo? Mangko anak murid ini tidak ngerti pancanya bahasa Jawa. Ngapo sangka bahasa Jawa? Ada cuma Jawa tak sini? Banyak. Pancanya bahasa Jawa. Apa bahasa Jawa? Maka anak murid tadi tidak ngerti. Diangkat tangan Pak Paijo, kepala Pak anjing tadi. Hai asu, nek kue Arab waras, nek kue Arab modar. Nah, ngapa pula itulah kembali keyakinan tadi. Anak anjing ini sembuh dari sakitnya gagasan tadi. Subhanallah, ini guru pakar uji anak kecil tadi. Selain dia mendidik pacak puluh nyampi, dia mantra tadi, hai asu, nek kui Arab waras, nek kui Arab modar. Keruan itu artiyo. Aman cuma tu bing nek keruan artiyo. Nak aku jelas saya gudai. Artinya, hai anjing, nak sembuhlah kau, nak matilah kau. Artinya, cuman anak kecil ini, anak murid ini, nedo ngerti bahasa Jawa tadi, badu. Yakin tadi. Itu aja juga tadi. Beliau benak turun rumah asal yakin. Niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Aku keluar rumah nih, kalau lanang nggak begini lagi. Jangan. Itu. Kalau doa ngeranyam nih cuma naman doa kita positif insya Allah besar kemungkinan 85% sampai 90% doa kita diijabah. Nah, seiring berjalan seminggu, 2 minggu sampai sebulan, Pak Paijo ngajar tadi nedo masuk. Pas ditanya oleh anak tadi, kemana Pak Paijo? Pak Paijo demam. Ya, walaupun gitu. Makanya kan harusnya Bu. Setelah itu Pak Paijo demam tadi ditengok oleh sang anak tadi demi membalas budi Pak Paijo baik tadi. Aku nak nginai Pak Paijo kudai, mudah-mudahan dengan mantra yang dikasihkan oleh Pak Paijo tadi baca pula ngobatnya. Ya ikasnya sepak Paijo waktu dia hai asu nek kue Arab waras tadi nyimak sana murid apa kenyo. Apa kenyo mantra tadi kan? Pas ditengok, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pucuk dipan. Muslimot subuh. Ya. Tatapo keneng Pak Paijo kan panasnya dang anu nion, dang angat nion kira-kira dengelga. Keruan ini dengelga. Nah, anak ini niatnya tadi yakin dengan mantra yang telah dimaling. Nih depan pamet sing Pak Paijo ngapa punya tadi ya? Dimaling ceritanya. Cuma yakin. Nah, balas kuda dengan Pak Paijo. Angkat tangan, P-nya keneng Pak Paijo. Hai asu
nek kue Arab waras nek kue Arab motor sambil nedo terbendung-bendung si Bapak Ijo lagi demam tadi terkikik di dalam hati, tertawa terkencing-kencing, bangkit dari dipan tadi, dari tempat tidur tadi, sambu Bapak Ijo dengan ucapan mantra tadi yakin. Nah yakin tadi Bu. Nah ngapa sangat aku yakin tegas ini. Aku sebenarnya itu pacak ceramah cuma yakin dengannya juga oleh ibu-ibu. Oh itu. Nah terkencing-kencing Pak Bejo bangkit dari tempat tidur sembuh. Oi, ngulang aja Pak Bejo. Itulah niat kita kalau yakin. Kalau nedo yakin pedio begawen nedo ke nyadi. Masa perlu gitu mau nedo yakin buyo. Kurang nedo buyo Bu. Nah, nedo nyadi. Bu. Jadi ya? Gitaan. Yaku nedo taan. Nah itu untuk ahli musibah. Kira-kira lah jadilah nasihat untuk ahli musibah untuk kita semua yang hadir. Untuk kita semua yang hadir, ini tugas kita apa? Yang pertama kalau mendengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, saudara kita Pulan bin Pulan telah meninggal dunia di rumah sakit M. Yunus bla 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 bla, dan insya Allah akan dimakamkan di sini. Sekarang almarhum atau almarhumah disemayamkan di rumahnya. Datang kita nih salah nak diundang lagi, kalau nak nerima undangannya ya kati undangan ya kematian diundang-undang. Itu salah nak diundang-undang itu. Aduh berita datangi, namanya melayat. Kalau didasari dengan niat kita melayat tadi, insya Allah kembali keyakinan tadi akan kalau sampai selesai datang ke tempat ahli musibah, datang tengok sampaikan kalau almarhum berarti tenang kan, ucapkan ke binio sabar Bu, sabar, insya Allah husnul khotimah. Kalau baca berdoa, nedo baca berdoa, kirimkan Fatihah khususon ila ruh, kirimkan. Setelah itu tunggu kalau nedo kate gawennya mendesak, tunggu sampai nyemaah mandi kenyo, ngapan kenyo, nyolat kenyo, langsung hantarkan ke pemakaman ataupun ke tempat istirahat terakhir bagi almarhum ataupun almarhumah. Bagaimana hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita niatkan dari rumah menuju ke tempat melayat, itu sampai menyolatkannya mendapatkan hadiah ataupun amal sebesar gunung Uhud. Aduh, pernah ke Mekah? Aduh kan? Kalau pernah ke Mekah, lakinaan kalau di situ pasti diajak ke Gunung Uhud. Besar Gunung Uhud tuh, lebih kurang mak Gunung Dempo. Ada pagarawan. Lebih kurang mak Gunung Dempo, lebih. Nah, itu batas nyemayangnya. Kalau kita ngiringi sampai ke liang lahat, cok mano amalannya dapat 2 Gunung Uhud. Cuman amon di sini keluar aku Bu. Aku kira itu di situ. Kalau di situ nyemayangkan manyet banyak nyetino itu boleh. Di mana tuh Ustaz? Di situ. Kutanya Juku, ngapo nedo boleh nyemayangkan manyetnya ibu-ibu nih? Nedo biasa kami. No, lah salah kedelek.
Itu biasa. Berapa buah dusun kalau di daerah kita ilegan situ? Pernah aku jumpa itu pas semayang monyet. Kalau bapak-bapak penuh, kalau ibu-ibu paling-paling 2-3 orang. Kemana ibu-ibu? Setelah aku tanyanya lah, kami dari biasa. Cuma lah aku luruskan, nak norot, nak nedot seralah. Itu kalau kita sampai nyemayang kenyo 1 gunung Uhud pahalau. Kalau sampai ngobor kenyo 2 gunung Uhud pahalau. Silakan ambil mana yang suka, mana yang mau, sesuai selera. Kembali ke studio. Kemudian beliau sedikit cerita tadi. Ayo. Nah, kembali keyakinan tadi. Kalau kita lah sampai di situ, kebanyakan takut ngamain. Duh aku nih begani. Oh ya aku pantangan, nih pacak, ini cuma mati. Ngapo? Habis ilmu gadisku. Habis ilmu bujangku. Nih tuh kebanyakan jemo kalau jemo ninggal banyak nih begani. Ngapo aneh? Nah, ku terangkan. Belajar, kita upayinya selama ini nedo begani, kita upayi, mudah-mudahan kita begani. Aku dulu awalnya nedo begani manikan monyet. Nedo begani. Setelah kembali keyakinan tadi, mulai kita belajar manikan monyet. Niat uji jemo dosa dia. Dia namanya sepemimpin atau? Nah nyala. Aku nak ngecek merdu dulu lah. Nah biasa merdu nak nunggu sianu nian. Oh untung masih sianu ada di rumah. Amal sianu ni kata mana? Nedo mandi manye. Dia nak mandi dia dah tahu. Nak nunggu sianu. Tinggalkan kebiasaan yang tidak bisa. Belajar mulai dari sekarang. Woi Kamila tuh, katik batasan kalau nak belajar. Gasak dikecek sampai ke liang lahat. Kalau nak belajar masih ada kesempatan. Belajar. Belajar kok kemana? Nak kudai. Udah untuk megah. Alam mana cara mandi kenyang? Yang pertama kita istinja. Kita wudukkan dulu. Ya bukan wuduk belakangan. Bukan. Ya salah keselek Pak Ustadz ini. Nah aku jelaskan. Pertama kita kemandikan mayat itu, kita buka seluruh pakaiannya. Siapkan kain untuk membersihkan aurat yang kira-kira nedo pacak dikinai jemu. Siapkan sarung, biasa dibuatkan itu kan sarung tangan. Niat amon nedo tahu bahasa Arab, bahasa dusun. Ngapa nak bahasa Arabnya namanya itu tahu? Kita berdoa. Amun itu keluar artio. Ini keluar artio. Allahumma inna suka salamatan fid. Ini itu keluar artio. Pacak cuma dia berdoa kan? Nah kita berdoa, kita pacak dulu. Niat sengaja aku berniat memandikan mayat atas jenazah almarhum ataupun almarhumah. Fardu kifayah lillahi ta'ala. Itu niat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terserah. Nak bahasa sekarang napo, nak bahasa lintang, nak bahasa tebing, bahasa rejang, serahlah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Itu Bu ya. Kemudian bagaimana lagi? Mulai dari sebelah kanan kita wudukkan dulu, sudah dibersihkan, istinjakan, kita bersihkan yang kira-kira najis, baru dimandikan dengan air bersih. Setelah itu air sabun. Setelah sudah air sabun, air kapur barus ataupun air jeruk, daun jeruk itu lebih harum. Ditambah dengan daun apa namanya itu dari surga itu apa namanya itu? Apa nama itu? Bidara, nyalanyan itu dengan sanakku itu. Bidara kah? Daun bidara untuk mandikan mayat.
Oh. Sudah kita mandikan. Nak diudukkan terserah ane dong apa menudemu. Cuman ulu kemudian bersihkan kudai tadi itu kita tekan perlahan-lahan perutnya supaya kotoran dari tempat pembuangan itu keluar. Seperti itu. Ngerti? Yang mengerti kita tutup. Nah kemudian bagaimana lagi? Nah kalau sudah galau tandanya kalau sabun tadi lah kesat galau badan nyawanya.